Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa menemui bulan suci yang sangat kita tunggu. Sholawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi satu-satunya yang dapat memberikan syafaat kepada kita semua. Marilah kita sama-sama ucapkan ahlan wa sahlan. Kita ucapkan selamat datang kepada tamu yang sangat kita tunggu. Tamu yang akan memberikan kita kenikmatan. Tamu yang akan memberikan kita kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Allah sampaikan dalam satu ayat dan membuka ayat tersebut dengan kalimat Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan walau ayah. Kata Allah, puasa yang akan kalian tunaikan ini telah aku tetapkan dan telah aku kuatkan. Maka tunaikanlah selama 1 bulan. Perintah ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah di ayat sebelumnya, yaitu ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, yang imannya kuat sehingga merasa dirinya dekat dengan Allah, yang imannya menengah sehingga dirinya sedang-sedang saja kedekatannya dengan Allah, ataupun yang imannya lemah sehingga merasa dirinya jauh dari Allah. Salat tidak pernah dilaksanakan, puasa tidak pernah dikerjakan, bahkan zakat tidak pernah ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, akan aku informasikan satu informasi penting yang ketika dilaksanakan maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama, akan mendapatkan kemuliaan yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat itu menyeru kepada kita semua sebagai umat muslim yang telah menyatakan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kutiba alaikumusshiyam, tunaikanlah oleh kalian semua puasa dengan ketentuan tertentu, dengan aturan tertentu, dan memiliki kemuliaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, memiliki keistimewaan yang tidak pernah terlukiskan. Maka Allah beri nama dengan nama Ramadan. Apa hikmahnya Allah memberikan nama Ramadan? Pasti bukan semata-mata hanya untuk penamaan saja. Di dalamnya pasti terdapat keistimewaan, terdapat kemuliaan yang sangat banyak. Salah satunya yaitu Allah memberikan pesan kepada kita semua, "Hei, ini bukan bulan biasa. Ini bulan penghapus dosa, bulan pelebur dosa, sebagaimana terik matahari yang membakar seluruh benda yang terkena sinarnya." Jadi kalau misalkan Sobat Al-Mustari di sini menemui atau menjumpai suatu cahaya yang sangat panas, dan ketika satu benda diletakkan di atasnya, maka akan memanas, hancur, melebur, dan hilang. Penyebutan itu disebut dengan Ramadan. Nah, tapi kalau misalkan saking dahsyatnya cahaya itu, saking dahsyatnya sinar itu, dan ketika kita meletakkan satu benda, maka akan langsung terbakar, akan langsung hilang. Nah, itu penyebutannya adalah Ramadan. Seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita, ini adalah bukan bulan biasa, yang ketika kita ada di dalamnya, maka akan ada peluang Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Hanya Ramadan, siang dan malamnya menawarkan ampunan kepada kita semua. Siangnya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadana."
Kalimat Ramadan dalam hadis tersebut muncul kembali seakan-akan menegaskan kepada kita bahwa dalam konteks puasa ini Ramadan harus hadir kepada diri kita. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dari awal fajar, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, imanan, dengan keimanan sungguh-sungguh. Kita ikhlas untuk berpuasa bahwa puasa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dengan perhitungan, kita hitung dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, di tempat mana kita pernah berbuat dosa, di kendaraan mana yang kita pernah berbuat dosa, maka istighfari dan istighfari. Ketika kita beristighfar, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan turunkan ampunan kepada kita semua dan dosa kita akan dihapuskan. Di malam harinya, satu hadis Nabi dengan kalimat yang sama, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kita terbangun di malam hari untuk melaksanakan sholat. Di setiap sujud kita memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha menghapus segala dosa. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Engkau mencintai orang-orang yang memohon maaf kepadamu. Fa'fu anni, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Maka dari itu, jika kita mendengar kata Ramadan dari seseorang ataupun dari televisi, maka yang pertama kali harus kita ingat, Ramadan adalah penggugur dosa. Ramadan adalah penghapus dosa. Dan itu adalah pilihan. Jika kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Dan jika kita tidak memohon ampun dan biasa-biasa saja, maka diri kita akan tetap menjadi kotor. Ramadan itu suci, tetapi orangnya belum tentu suci. Jikalau Ramadan tahun ini belum bisa menghapuskan dosa-dosa kita, butuh berapa kali lagi Ramadan untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.